Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sekarang kita masuk dalam materi barisan umum. Kita masih di pola bilangan ya, tapi untuk bagian barisan umum. Barisan umum ini terbagi menjadi dua, ada yang aritmatika dan ada yang geometri. Nah, untuk aritmatika itu bagian penjumlahan dan pengurangan, geometri untuk perkalian. Sebelum masuk di sini, kemarin kita udah belajar. Di sini ada jenis-jenis barisan bilangan, ada yang aritmatika dan ada yang geometri. Geometri itu untuk yang perkalian, aritmatika penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk ke barisan umumnya. Untuk aritmatika itu ada rumusnya. Rumusnya UN A ditambah N dikurang 1, ini dalam kurung artinya nanti dikali sama B. A ini apa, B ini apa, dan N ini apa, itu ada penjelasannya di bawah. Untuk A, dia suku pertama atau U1-nya. Untuk N, dia itu suku keberapa yang ditanya, tergantung soalnya ya. Nah, untuk B itu beda atau selisih antar sukunya. Pak, bingung Pak, pengertiannya seperti itu. Berarti kita langsung ke contoh. Nah, ini contohnya. Ada 3, 5, 7, 9. Soalnya adalah dari barisan bilangan di atas, tentukanlah suku ke-12. Nah, dari penjelasan ini, Pak Ridwan coba jelasin. Kita geser dulu. Jadi di sini kita bisa tahu di soal ini, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama itu A suku pertama. Dari barisan ini siapa suku pertamanya? 3 ya. Berarti A sama dengan 3. Berikutnya N. Suku keberapa yang ditanya? Di sini nanya suku keberapa? Tentukan suku ke-12. Berarti N-nya sama dengan 12. Berikutnya B. Beda antar suku atau selisih. 3 ke 5 berapa selisihnya? 5 kurang 3, 2 ya. 7 kurang 5, 2. 9 kurang 7, 2. Berarti bedanya adalah 2. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, kita tinggal masukkan. Karena yang ditanya N-nya 12, berarti U12 sama dengan A-nya masukkan. Kita ngikutin rumus yang di atas. A-nya itu 3 ditambah N-nya berapa? N-nya 12 ya, karena N letaknya di sini. 12 kurang 1 dikali B. B-nya adalah 2. Kita hitung. Nah, yang dikerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. 3-nya turun ditambah 12 kurang 1, 11 kali bedanya 2. Berikutnya yang dikerjakan ini dikali terlebih dahulu. 11 kali 2, 22. Berarti 3 ditambah 22. Hasilnya 25. Nah, ini cara untuk mengerjakan tentukan suku ke berapanya. Berarti kalian pakai UN. Tapi ingat, UN ini bisa digunakan jika dalam penjumlahan atau pengurangan yang dinamakan itu adalah aritmatika. Selain mencari U ke berapa atau UN, Pak Ridwan juga akan menjelaskan kita mencari A dan nyari B. Nah, berikutnya coba misalkan ada soal seperti ini. Kita pakai contoh yang ini tetap sebagai pembuktian ya. Soal nomor 2 contohnya. Jika suku ke-12 suatu bilangan adalah 25 dengan selisih antar suku adalah 2, maka berapakah suku pertama bilangan tersebut? Yang ditanya suku pertama bilangan tersebutnya berapa? Jika suku ke-12 suatu bilangan adalah 25 dengan selisih antar sukunya 2, maka berapakah suku pertama bilangan tersebut?
kita tulis dulu yang diketahui. Suku ke-12 suatu bilangan adalah 25. Pak Ridwan sengaja pakai yang ini biar sebagai pembuktian. Benar nggak sih suku ke-12 itu 25? Dan kalau U12 25, benar nggak sih A-nya itu adalah 3? Itu ya. Oke, kita tulis dulu suku ke-12 berarti U12 sama dengan 25. Terus berikutnya selisih antar suku adalah 2. Berarti bedanya adalah 2. B sama dengan 2. Nah, sebenarnya Pak Ridwan ngambil rumus dari rumus yang awal, rumus yang ini. Pak Ridwan gunakan, kemudian Pak Ridwan cari gimana sih cara nyari A. Nah, untuk nyari A, sebenarnya kalau kalian tahu Pak Ridwan pakai aljabar. Dipindah tempatkan ruang bagian-bagiannya. Jadi didapatkan rumus A sama dengan UN dikurang N dikurang 1 kali B. Nah, sekarang kita buktiin UN-nya berapa di sini, di soal ini. UN-nya itu pakai U12 ya. Berarti sini U12 dikurang N-nya 12 dikurang 1 dikali B-nya 2. U12-nya 25 dikurang 11 dikali 2. 25 11 kali 2 22 ya, dikurang 22. Hasilnya 3. Bener nggak? A-nya 3. Bener ya, A-nya 3. Nah, ini terbukti ketika kita menghitung. Untuk mencari A, dapat jawabannya seperti ini. Nah, berikutnya Pak Ridwan sebenarnya mau nulis lagi, tapi ternyata ruangnya nggak ada ya. Pak Ridwan nulis di sini kali ya soalnya. Oke, Pak Ridwan hapus sedikit ya bagian ini untuk soal mencari beda. Berikutnya kita akan mencari beda. Oke. Pak Ridwan hapus dulu karena ternyata nggak muat kertasnya. Sip. Sekarang kita mencari beda. Misalkan ada soal untuk mencari beda. Suku ke-12 adalah 25. Ini masih belum bagus urusannya. Terus kemudian suku ke 1 2 3 4 adalah 9. Tentukan beda pada barisan berikut. Pada barisan tersebut. Jika suku pertamanya adalah 3. Nah, langsung kita coba kerjakan. Pertama kita tulis dulu ada U12 sama dengan 25 dan U4 sama dengan 9. Nah, Pak Ridwan masukkan lagi ke dalam rumus aritmatika. Rumus aritmatika ini penting dalam penggunaannya, jadi diharapkan kalian bisa paham penggunaannya. U12 kita langsung urai ke dalam rumusnya. U12 sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Pak Ridwan langsung masukin aja ya, biar lahannya bisa muat. U12 ini berarti N-nya diganti. Terus selain N ada suku pertama itu 3. Suku pertama adalah A ya, di sini penjelasannya tadi. Nah, seperti ini. A-nya juga Pak Ridwan langsung ganti. A-nya diganti 3, N-nya diganti 12, B-nya kita nggak tahu karena yang kita cari. Terus berikutnya U4. U4 sama dengan A-nya sama, N-nya diganti 4 dikurang 1 kali B. Nah, di sini penggunaannya pakai penggunaan cara eliminasi sebenarnya. Nah, di soal ini kita urai lagi. 3-nya jadi U12. U12 nya juga diganti karena kita sudah tahu U12 nya. U12 nya di sini kan 25. Berarti kita ganti U12 ini dengan 25. 25 sama dengan 3, 12 kurang 1 itu 11.
ditambah 11 dikali B jadi 11B ya. Terus U4 itu adalah 9 dikurang sama dengan 3 ditambah 3 dikali B. Berhubung kertasnya nggak muat, Pak Ridwan pindah ke kertas yang masih kosong. Dilihat 25 sama dengan 3 tambah 11B. 25 sama dengan 3 ditambah 11B. Terus 9 sama dengan 3 ditambah berapa ya? 3B ya. Benar ya? Oke. Lanjut. Berikutnya di sini kita kurangi. Kenapa dikurangi? Karena kalau kalian mencari selisih atau beda, itu kan selisih antar suku. Berarti kalian kurangi 5 kurang 3. Kalian dapat selisihnya 2. 7 kurang 9, kalian dapat selisihnya 2. 9 kurang 7 juga 2. Dapat kan? Pak, ini kan di soal ini jaraknya jauh, Pak, dari suku 12 ke 4. Nah, tetap konsep yang digunakan karena dia selisih atau beda tetap dikurang walaupun jauh, nanti kita dapat jawabannya. Jadi konsep yang digunakan kalau untuk mencari beda itu dikurang atau selisih. Lanjut. Nah, ini dikurang aja, 25 kurang 9. Berapa? 16 ya. Sama dengan 3 kurang 3. Oh ya, cara baca gini. 25 kurang 9. 16. 3 kurang 3. 0. Atau habis. 11B kurang 3B. Siapa yang masih ingat? Ini menggunakan aljabar ya, karena ada variabelnya. 11B kurang 3B. Hasilnya 11 kurang 9. 11 kurang 3 itu 9. Nah, B-nya ini tetap ikut karena dia variabel. Selanjutnya 16 sama dengan 9 dikali B. Berapa nilai B-nya? Berarti nilai B sama dengan, biar enak Pak Ridwan nulisnya jangan kebalik. 16 sama dengan atau hasil dari 9 dikali B. Berarti B sama dengan 16 dibagi 9. Sama dengan, kita salah hitungnya. Di sini bukan 9 harusnya ya. 8. Oke. 11 kurang 3 itu 8. Berarti ini 16 sama dengan 8 dikali B. Berarti B sama dengan 16 dibagi 8. Dapat B-nya sama dengan 2. Nah, B-nya sama dengan 2 ini terbukti ya. Dari yang tadi kita coba kerjain kalau di sini B-nya sama dengan 2.